Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari SMA Negeri 1 Sijunjung. Kami akan membahas tentang perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Afifah Andika, 2 Aulia Fadila, 3 Gini Amanda, 4 Izzy Fekraf, 5 Tri Indah Utami. Sistem politik dan kepartean. Menurut Undang-Undang Dasar 1959, pemerintah Republik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Dalam demokrasi liberal, berlaku sistem kabinet parlementer. Artinya, pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan menteri-menterinya bertanggung jawab pada parlemen atau DPR. Dengan berlakunya kabinet parlementer, pemerintahan Republik Indonesia tidak stabil. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Partai politik mementingkan kepentingan golongan masing-masing, sehingga kabinet jatuh bangun. 2. Partai politik tidak mencerminkan dukungan rakyat pemilih. 3. Partai politik yang berkuasa tidak dapat melaksanakan programnya, sebab masa kerja kabinet pendek. Sejak pengakuan kedaulatan, terutama sejak bubarnya RIS, berkembang sistem multipartai. Dalam kabinet parlementer, partai politik pemerintah melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen. Berikut sisi positif dan negatif dari sistem multipartai. A. Sisi positif dari sistem multipartai adalah sebagai berikut. 1. Menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. 2. Mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar karena wewenang pemerintah dipegang oleh partai yang berkuasa. 3. Menghidupkan suasana demokratis di Indonesia karena setiap warga berhak berpartisipasi dalam politik, antara lain mengkritik pemerintah, menyampaikan pendapat, dan mendirikan partai politik. B. Sisi negatif dari sistem multipartai adalah sebagai berikut. 1. Ada kecenderungan terjadi persaingan yang tidak sehat di parlemen maupun kabinet. 2. Sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompoknya sendiri, bukan kepentingan rakyat banyak. Selama berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, pemerintah Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian 7 kabinet secara berturut-turut, yaitu sebagai berikut: 1. Kabinet Natsir, 2. Kabinet Sukiman, 3. Kabinet Muldoko, 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I, 5. Kabinet Burhanuddin Harahap, 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II, 7. Kabinet Juanda. Kabinet Natsir, masa jabatannya 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi. Perdana Menteri kabinet ini adalah Muhammad Natsir. Kabinet Natsir mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkenal yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asad, Mr. Muhammad Roem, Insinyur Juanda, dan Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Program kerja dari Kabinet Natsir antara lain sebagai berikut. 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Kabinet ini diganti karena gagal dalam perjuangan Irba, mosi tidak percaya dari Hadikusumo mengenai peraturan pemerintah nomor 39. Kabinet Sukiman, masa jabatannya yaitu 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Presiden Soekarno menunjuk 2 orang formatur baru, yaitu Sidi Joyo Soekarto dari Partai PNI dan Dr. Sukiman dari Partai Masyumi untuk membentuk kabinet baru. Setelah melalui proses perundingan, maka pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan Sukiman, Wiryo Sanjoyo dari Partai Masyumi, dan Suwiryo dari Partai PNI. Berikut program kerja Kabinet Sukiman antara lain: 1. Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum terjamin. 2. Mempercepat usaha penempatan bekas perjuangan dalam lapangan pembangunan. 3. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum konstituante. 4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang menuju perdamaian,
5. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kabinet Sukiman jatuh karena ditandatanganinya kerjasama keamanan Indonesia-Amerika Serikat berdasarkan Mutual Security Aids atau MSA. Kabinet Wilopo masa jabatan 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo merupakan koalisi dengan tulang punggung PNI, PSI, dan Masyumi Natsir. Program Kabinet Wilopo: 1. Bidang pendidikan dan pengajaran adalah mempercepat usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. 2. Bidang pemburuan adalah melengkapi undang-undang pemburuan. 3. Bidang keamanan adalah menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. 4. Bidang luar negeri adalah meneruskan perjuangan merebut Irian Barat. Kabinet Wilopo jatuh karena peristiwa Tanjung Morawa, Sumatera Utara yang ditanggungi oleh PKI yang berhubungan dengan masalah pembagian tanah. Kabinet Ali 1, masa jabatan 1 Agustus 1953 sampai 24 Juli 1955. Kabinet Ali 2, masa jabatan 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali 2 dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 85 tahun 1956. Program kerja Kabinet Ali 2 memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. 4. Bidang luar negeri meliputi menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika. Antara lain, 1. Pembatalan hasil KMB. 2. Meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto Indonesia atas Irian Barat dan membentuk Provinsi Irian Barat. 3. Bidang dalam negeri meliputi memulihkan keamanan, memperbaiki perekonomian dan keuangan, memperkuat pertahanan, memperbaiki sistem pemburuan. Kabinet Burhanuddin Harahap masa jabatan 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap terbentuk pada tanggal 11 Agustus 1955. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain: 1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum. 3. Memberantas korupsi. 4. Meneruskan perjuangan merebut kembali Irian Barat. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap adalah dapat menyelenggarakan pemilu pertama sejak Indonesia merdeka. Setelah hasil pemungutan suara dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilu. Kabinet Juanda masa jabatan 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya dilantik pada tanggal 9 April 1957 dengan program kerja: 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Melanjutkan pembatalan KMB. 3. Memperjuangkan Irian Barat. 4. Mempercepat pembangunan. Salah satu keberhasilan Kabinet Karya yaitu pada tanggal 18 November 1957 mengadakan rapat umum untuk pembebasan Irian Barat di Jakarta. Rapat ini diikuti dengan tindakan-tindakan pemogokan kaum buruh di perusahaan Belanda dan pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret. Berarti kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku. Kabinet Juanda secara otomatis harus diganti. Sehari kemudian Insinyur Juanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. Kabinet Ali II masa jabatan 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali II dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 85 tahun 1956. Program kerja Kabinet Ali II antara lain: 1. Pembatalan hasil KMB.
2. Meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto Indonesia atas Irian Barat dan membentuk Provinsi Irian Barat. 3. Bidang dalam negeri meliputi 1. Memulihkan keamanan, 2. Memperbaiki perekonomian dan keuangan, 3. Memperkuat pertahanan, 4. Memperbaiki sistem perburuhan, 5. Memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. 4. Bidang luar negeri meliputi menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika. Keberhasilan Kabinet Ali II adalah membatalkan hasil KMB, membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu kota di Soasium, Maluku Utara, dan pengiriman misi Garuda I ke Mesir. Sebab-sebab kejatuhan Kabinet Ali II: 1. Timbulnya pemberontakan di berbagai daerah. 2. Adanya konsepsi Presiden 21 Februari 1957. 3. Adanya keretakan dalam tubuh kabinet. Hal ini dapat dibuktikan dengan mundurnya satu persatu anggota kabinet. Sistem kepartaian pada tanggal 3 November 1945. Pemerintah mengeluarkan maklumat sebagai wujud inspirasi pembentukan partai yang baru. Berdasarkan maklumat pemerintah pada sistem kepartaian masa demokrasi liberal di atas, terdapat beberapa partai politik yang didirikan, yaitu 1. Pada tanggal 7 November 1945, mendirikan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin, yang diketuai oleh Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo. 2. Pada tanggal 29 Januari 1945 mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Sidik Joyo Sukarto. 3. Pada tanggal 20 November 1945 mendirikan PSI atau Partai Sosialis Indonesia yang diketuai oleh Amir Syarifuddin. 4. Pada tanggal 7 November 1945 mendirikan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang diketuai oleh Mr. Muhammad Yusuf. 5. Pada tanggal 8 November 1945 mendirikan PBI atau Partai Buruh Indonesia yang diketuai oleh Nyono. 6. Pada tanggal 8 November 1945 mendirikan PRJ atau Partai Rakyat Jelata yang diketuai oleh Sud Andewanis. 7. Pada tanggal 10 November 1945 mendirikan Parkindo atau Partai Kristen Indonesia yang diketuai oleh DS Probowintoto. 8. Pada tanggal 20 November 1945 mendirikan PRS atau Partai Rakyat Sosialis yang diketuai oleh Sultan Syahrir. 9. Pada tanggal 17 Desember 1945 mendirikan Permai atau Partai Marhaen Indonesia yang diketuai oleh JB Asa. 10. Pada tanggal 8 Desember 1945 mendirikan PKRI atau Partai Katolik Republik Indonesia yang diketuai oleh I.J. Kasimo. Pemilihan umum 1955. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante atau Badan Pembuat Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama ini, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. 4 perolehan suara terbanyak memperoleh kursi sebagai berikut. Pertama, PNI dengan 119 kursi. Kedua, Masyumi dengan 112 kursi. Ketiga, Nahdlatul Ulama dengan 91 kursi. Dan terakhir, PKI dengan 80 kursi. Pemilihan umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Pemilihan umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap, untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950.
Hal ini sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Sementara 1950 yang berbunyi, Konstituante atau sidang pembuat undang-undang dasar bersama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara ini. Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif. 4 besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. PNI dengan 119 kursi, Masyumi, Nahdlatul Ulama 112 kursi, 91 kursi PKI. Kegagalan dalam konstituante. Tujuan pemilu tahun 1955 adalah membentuk DPR atau konstituante. Salah satu tugas konstituante adalah menyusun atau merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar atau rancangan UUD sebagai pengganti UUDS 1945. Sesuai dengan sifatnya yang sementara, maka UUDS 1950 harus diganti dengan UUD yang bersifat tetap. Untuk itu, para anggota konstituante mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956. Sidang yang dilaksanakan di Bandung dipimpin oleh Wildopo SH dan telah dibuka secara resmi dengan pidato Presiden Soekarno. Namun dalam kenyataannya, sampai tahun 1958, konstituante belum berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar sebagaimana yang diharapkan. Kegagalan konstituante yang merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar bukan karena para anggota konstituante tidak memiliki kemampuan, melainkan karena sidang konstituante cenderung dijadikan arena perdebatan antara para anggota konstituante. Masing-masing anggota cenderung mengutamakan kepentingan partainya dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.